ada di dalam diri kita namanya hawa nafsu. Yang Al-Quran sudah menjelaskan inna nafsala ammaratun bisu, hawa nafsu di dalam dirimu selalu mengajak kejelekan. Itulah kunci engkau untuk menjadi lebih berjaya, lebih hebat, lebih mulia dari malaikat, karena hawa nafsumu itu. Kapan itu? Di saat kau lawan hawa nafsumu, baru berjaya. Inna nafsal ammaratun bisu, semua nafsu kita mengajak kepada ketidakbaikan, perangi dia, berjaya. Ada nafsu dibarengi dengan akal, akal untuk menerima nur syariat, sehingga di saat dengan hawa nafsunya dia menggunakan akal dan nur syariat, maka hawa nafsu dikontrol dia, sekaligus menjadi kendaraan dia. Kalau anda tidak diciptakan oleh Allah hawa nafsu, nggak naik pangkat nanti. Maka kehebatan kita adalah di saat kita bisa memerangi hawa nafsu kita, maka kita bisa melampaui daripada malaikat. Sehingga tiba-tiba anda senang disanjung, itu ujian untuk naik pangkat. Malas beribadah, ujian untuk naik pangkat, perangi malas ibadah. Sifat pelit dalam dirimu, ujian untuk kau perangi naik pangkat. Jangan dituruti gitu saja. Ada bohong kalau ada sifat pelit dalam dirinya. Nggak ada hawa nafsu, nggak mungkin. Anda manusia biasa. Kata Syekh Muhammad Said Ramadan Buti, justru ternyata semua kekurangan-kekurangan itu adalah modal untuk naik pangkat, untuk punya keistimewaan. Orang yang punya sifat temperamen, mudah marah. Kalau anda yang penyabar, ya sabar sih biasa, dia orang yang sabar, biasa ini. Tapi orang ini kok dia sabar, padahal dia hidupnya nggak sabaran dia. Kok sekarang sabar lah? Ada perubahan ya? Orang kaya dermawan, memang dia ya ini orangnya pas-pasan hidupnya. Tapi kenapa dia dermawan? Ada nih. Sama begitu, hawa nafsu. Dengan adanya hawa nafsu, kita perangi, maka dia akan melampaui martabat malaikat, kemuliaannya. Tapi di saat dia membiarkan hawa nafsunya tanpa dikontrol oleh akal dan syariatnya, maka seorang manusia akan runtuh di bawah binatang. Balhum adall, lebih hina lagi. Lihat, binatang itu dianggap hina, tapi kalau sudah manusia itu nggak punya kontrol syariah dan akal, lihat, lebih busuk dari binatang kok. Harimau katanya jahat, tapi sejahat-jahatnya harimau dari dulu sampai hari sekarang, sampai hari kiamat, kalau pengen menyerang musuhnya hanya begitu, kalau nggak gigit sama nyakar. Itu kan harimau. Coba manusia kalau sudah jahat apa yang dilakukan? Nyakar sama gigit? Enggak. Ayo, harimau dari dulu kalau ingin menjerumuskan lawannya cuma begitu saja, ditunggu, diterkam, digigit, selesai. Kalau manusia kalau sudah jahat, bahkan binatang kadang lebih sopan daripada manusia kok. Kadang-kadang kita itu mengdolim kepada binatang, nafsu binatang dan sebagainya. Manusia lebih jahat lagi, lebih buruk lagi kalau sudah tidak punya adab dan tata krama, lebih busuk daripada binatang. Binatang ada batas-batasannya. Dia melakukan hubungan ya tidak malu, memang namanya binatang. Tapi ada batasannya kok, nggak seperti manusia sampai macam-macam, minum obat ini itu dan sebagainya. Wah, dengan macam-macam cara. Ada gitu kegilaan bangsa manusia. Ayo, Anda punya kambing, kalau lagi hamil itu penjantannya sudah nggak mau deket-deket lagi. Kalau manusia nggak ada begitu. Jadi kalau sudah bicara nafsu binatang itu ya sebenarnya manusia kalau sudah busuk lebih kejam, lebih hina daripada binatang itu sendiri. Jangan, masih lumayan aman, sopan binatang itu masih kalau. Tapi maksudnya gambaran sudah nggak punya akal, nggak menggunakan akalnya. Makanya bisa adal, lebih busuk lagi, lebih hina lagi manusia ini. Sejahat-jahatnya binatang, kalau rakus ya sudah sebatas itu. Kalau manusia lihat, kalau sudah rakus nggak pandang. Itu ayam itu berantem sesaat saja, ajib. Wow, cedar itu setelah itu makan bareng, ajib. Ini manusia kakak adik nggak tegur sapa gara-gara warisan sampai mati. Selesai.
Makanya ada hawa nafsu dalam diri anda ini, maksudnya Ibn Attal, itu yang harus anda perangi. Jangan sampai yang menyerumu untuk beribadah hanya nuruti hawa nafsumu, sehingga ujungnya adalah tidak dibuka pintu kabul untukmu, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mencermati amal baik itu penting sekali agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang senang beribadah, tapi senangnya itu bukan karena Allah. Ya senangnya sanjungan itu, Masya Allah, bapak ini rajin betul, soleh, rajin ibadah. Sudah masuk ke telinganya, motivasi itu. Karena sudah disebut sebagai orang yang rajin ngaji, dia rajin ngaji, terus ngaji. Padahal bukan karena Allah lagi dia. Karena sudah terlanjur stempel Allah. Maka ini kata Ibn Attal As-Sakandari, masuk wilayah amal, beruntunglah engkau sudah masuk wilayah amal. Tinggal sekarang ayo dijaga amalmu. Jangan sampai endingnya tidak diterima, ujung-ujungnya tidak diterima oleh Allah, maka jaga amalmu. Selesai.